Berdasarkan data dari Jurnal Kesehatan Lingkungan, tingkat penerapan masyarakat Kota Surabaya dalam pengelolaan limbah medis dan limbah non-medis selama masa pandemi COVID-19 adalah 16,4% dari 220 responden. Angka ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat Surabaya terhadap pengelolaan limbah medis dan limbah non-medis, terkhususnya limbah masker medis secara tepat guna. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apa dampak dari buruknya pengelolaan limbah masker medis bagi kesehatan masyarakat setempat? Dan bagaimana seharusnya pengelolaan limbah masker medis yang benar? Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kelompok kami yang beranggotakan saya, Glenn Gilang Manyering, Casey Clarissa Gondo, dan Della Putri Mardika akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah yang berjudul Dampak Limbah Masker Medis sebagai Sumber Penyebaran Virus COVID-19 pada Masyarakat Surabaya. Pemilihan judul telah disesuaikan berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Poin nomor 3, yaitu kehidupan yang baik dan sejahtera. Baik, selanjutnya kami membagi presentasi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada isu umum, identifikasi permasalahan, dan juga solusi yang akan dipaparkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Katadata tahun 2020, sekitar 129 miliar masker digunakan setiap bulan di seluruh dunia. Selanjutnya, mendapatkan fakta dari Jurnal Kesehatan Lingkungan bahwa tingkat penerapan masyarakat di Kota Surabaya dalam pemilahan sampah medis dan non-medis selama pandemi COVID-19 adalah 16,4% dari 220 responden. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Lokadata menunjukkan pada masa pandemi ini berbagai macam masker telah diciptakan untuk menahan droplet, dimulai dari masker N95 dengan tingkat efektivitas 95 sampai 100%. Lalu ada masker bedah dengan tingkat efektivitas 80 sampai 95%, masker FFP1 dengan tingkat efektivitas 80 sampai 95%, lalu masker bahan 3 lapis dengan tingkat efektivitas 50 sampai 70%, hingga masker scuba tingkat efektivitas 0 sampai 5%, dan juga ada masker buff dengan tingkat efektivitas 0 sampai 5%. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah, di mana beberapa data yang telah didapatkan menunjukkan bahwa penggunaan masker di masa pandemi mengalami kenaikan hingga 129 miliar masker per bulannya. Penggunaan masker sendiri sudah menjadi bagian kehidupan umat manusia yang tidak dapat terpisahkan. Akan tetapi, masyarakat umum terkhususnya di Surabaya masih memiliki tingkat pemahaman rendah terhadap pengelolaan limbah masker medis. Akibatnya, masker medis yang telah terkontaminasi tanpa ada pengelolaan yang tepat mengakibatkan masker tersebut menjadi sumber penyebaran dari COVID-19 sendiri. Oleh karena itu, penggunaan masker medis harus bersamaan atau dibarengi dengan edukasi untuk mengelola limbah masker medis secara tepat. Kemudian, solusi yang dapat diberikan dari permasalahan yang telah identifikasi tersebut adalah dari kelompok kami berupaya untuk memaparkan beberapa solusi praktis dalam rangka meminimalisir limbah masker medis sebagai sumber penyebaran dari COVID-19 pada masyarakat Surabaya. Untuk langkah-langkahnya sendiri terbagi menjadi: yang pertama, melepaskan masker melalui bagian dari tali yang ada di belakang kepala atau telinga. Selanjutnya, melipat masker sehingga kuman atau droplet ada di bagian dalam lipatan, lalu
desinfeksi masker dengan disinfektan atau klorin atau cairan pemutih. Selanjutnya, merusak masker dengan cara menggunting tali dan tutupnya. Selanjutnya, segera membuang ke dalam tempat sampah yang tertutup. Dan yang terakhir yaitu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata atau cara penyampaian yang kurang berkenan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.